Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Agus Eko Sujianto SDMM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Makro. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan materi tentang perdagangan internasional. Materi yang akan kami sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, teori ekonomi mikro tentang perdagangan internasional. Yang ketiga, teori ekonomi makro tentang perdagangan internasional. Yang keempat yaitu kebijakan perdagangan internasional. Yang kelima yaitu dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Yang keenam yaitu permasalahan dalam perdagangan internasional. Berikut presentasi dari kami. Materi yang pertama yaitu membahas pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri yaitu hubungan perniagaan antara para pihak yang berada di dua negara yang berbeda secara garis besar dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor. Materi yang kedua membahas teori ekonomi mikro perdagangan internasional. Yang pertama yaitu teori keuntungan komparatif, mengatakan bahwa perdagangan internasional dapat memberikan keuntungan bagi negara yang memiliki keunggulan dalam produksi suatu barang atau jasa tertentu. Negara dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah dari negara yang lain. Dalam hal ini, negara-negara dapat saling menukar barang yang dihasilkan agar dapat memaksimalkan keuntungan. Yang kedua yaitu teori faktor produksi, menyatakan bahwa negara akan memproduksi barang yang memanfaatkan faktor produksi yang dimiliki dengan efisien. Jika suatu negara memiliki tenaga kerja yang melimpah, cenderung memproduksi barang yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Dalam hal ini, perdagangan internasional memungkinkan negara untuk memanfaatkan faktor produksi yang berbeda di antara negara-negara. Yang ketiga, teori faktor pertukaran modal, mengatakan bahwa perdagangan internasional memungkinkan negara untuk saling memanfaatkan modal yang dimilikinya dengan paling efisien. Jika suatu negara memiliki modal yang melimpah, maka negara tersebut cenderung produksi barang yang membutuhkan banyak modal. Dalam hal ini, perdagangan internasional memungkinkan negara untuk mengoptimalkan penggunaan modal mereka. Materi yang ketiga membahas tentang teori ekonomi makro perdagangan internasional. Yang pertama, teori pembagian keuntungan perdagangan internasional menyatakan bahwa negara-negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional dengan menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai keunggulan komparatif dan memperdagangkannya dengan negara lain. Keuntungan ini dapat dibagi menjadi keuntungan produsen dan keuntungan konsumen. Kemudian yang kedua, efek pertukaran valuta asing terhadap ekonomi nasional, menyatakan bahwa nilai tukar mata uang suatu negara dapat mempengaruhi ekspor, impor, dan harga dalam negeri. Apabila nilai tukar mata uang suatu negara naik, maka harga ekspor akan lebih mahal dan harga impor akan lebih murah. Namun sebaliknya, jika nilai tukar mata uang suatu negara turun, maka harga ekspor akan lebih murah dan harga impor akan lebih mahal. Lalu yang ketiga, implikasi perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa perdagangan internasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi, produksi, dan penerimaan pajak. Selain itu, perdagangan internasional juga dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi, sehingga meningkatkan daya saing dan produktivitas. Secara keseluruhan, teori ekonomi makro tentang perdagangan internasional memberikan gambaran tentang bagaimana perdagangan internasional mempengaruhi ekonomi nasional melalui efek pertukaran valuta asing, pembagian keuntungan perdagangan internasional, dan implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional yang dapat diambil oleh suatu negara antara lain, yang pertama tarif.
Tarif adalah pajak yang dikenakan pada impor barang dari luar negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan harga barang impor dan mendorong konsumen untuk membeli barang produksi dalam negeri. Namun, tarif juga dapat menyebabkan reaksi balik dari negara mitra dagang yang menaikkan tarif pada barang ekspor negara tersebut. Yang kedua, kuota impor. Kuota impor adalah pembatasan jumlah barang yang dapat diimpor dari luar negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri dari dalam negeri dan mendorong produksi dalam negeri. Namun, kebijakan ini menyebabkan kenaikan harga barang impor dan dapat membatasi pilihan konsumen. Yang ketiga, subsidi. Subsidi adalah bantuan keuangan atau kebijakan lain yang diberikan oleh pemerintah kepada industri dalam negeri untuk meningkatkan daya saing. Subsidi dapat memberikan keuntungan bagi industri dalam negeri, namun dapat mengganggu pasar internasional jika produk tersebut diekspor dengan harga yang lebih rendah. Yang keempat, standar kualitas. Standar kualitas adalah aturan yang diberlakukan untuk memastikan produk yang masuk ke pasar domestik memenuhi standar yang ditetapkan. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan produk yang diimpor aman dan sehat. Namun, kebijakan ini dapat digunakan sebagai hambatan perdagangan jika standar yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak realistis. Yang kelima, perjanjian dagang bebas. Perjanjian dagang bebas adalah kesepakatan antara dua atau lebih negara untuk menghapus hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota impor. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan perdagangan internasional dan memperkuat hubungan ekonomi antara negara-negara tersebut. Yang kelima yaitu dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Perdagangan internasional memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak positif dan negatif perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama adalah dampak positif, yaitu pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional dapat membuka peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui ekspor barang dan jasa Indonesia ke pasar internasional. Yang kedua, peningkatan lapangan kerja. Dalam jangka panjang, perdagangan internasional dapat meningkatkan lapangan kerja di Indonesia, khususnya di sektor ekspor. Yang ketiga, peningkatan investasi. Dengan perdagangan internasional, investor asing dapat menanamkan modalnya di Indonesia melalui berbagai jenis investasi, seperti investasi langsung asing atau investasi portofolio. Selanjutnya, peningkatan akses pasar. Melalui perdagangan internasional, Indonesia dapat memperoleh akses ke pasar internasional yang lebih luas, sehingga meningkatkan kemampuan negara dalam mengekspor barang dan jasa. Dampak negatif. Yang pertama, persaingan dengan produsen luar. Dengan adanya perdagangan internasional, produsen dalam negeri harus bersaing dengan produsen luar yang memiliki teknologi dan skala produksi yang lebih maju. Selanjutnya, ketergantungan pada impor. Dalam beberapa kasus, perdagangan internasional dapat meningkatkan ketergantungan pada impor, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia jika terjadi fluktuasi harga atau ketersediaan barang. Selanjutnya, risiko ketidakseimbangan perdagangan. Jika impor lebih besar daripada ekspor, maka akan terjadi defisit perdagangan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia. Dampak lingkungan. Perdagangan internasional juga dapat berdampak pada lingkungan, seperti peningkatan emisi karbon akibat transportasi barang dan jasa ke pasar internasional. Secara keseluruhan, perdagangan internasional memiliki dampak yang kompleks dan bervariasi pada perekonomian Indonesia. Namun dengan manajemen yang baik dan kebijakan yang tepat, dampak positif perdagangan Indonesia dapat dimaksimalkan, sementara dampak negatif dapat diminimalkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.